Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang terkasih dan tersayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah wawasan atau ilmu tentang startup unicorn di Indonesia. Kalian bisa simak presentasi saya di bawah sini. Nah, kata-kata startup dan unicorn ini terkenal pada tahun lalu sekitar bulan Februari, pada saat debat inspiratif Capres dengan tema infrastruktur, SDA, dan lingkungan hidup. Berikut Pak Jokowi menyinggung dan bertanya terhadap Pak Terima Prabowo kasih. sebagai berikut. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak, langsung. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi, kita kurangi regulasi. Nah, unicorn startup di Indonesia. Nah, kita ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Pertama ada apa sih startup itu? Yang kedua ada pengertian startup unicorn itu sendiri. Yang ketiga ada contoh-contoh startup unicorn di Indonesia. Terakhir ada 4 ada pengaruh startup unicorn di Indonesia. Startup merupakan suatu perusahaan yang masih belum lama beroperasi atau masih dalam tahap perintisan. Nah, mereka juga masih dalam tahap perkembangan. Mereka mengembangkan sebuah inovasi terhadap suatu produk dan layanan mereka. Mereka juga menciptakan solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, contohnya ada dari perusahaan startup iGrow. Perusahaan startup ini dapat menghubungkan para petani yang memiliki lahan kosong dan membutuhkan modal dengan para pemilik modal yang ingin bercocok tanam tanpa memiliki lahan. Dengan iGrow ini dapat menjadikan solusi bagi para petani yang menginginkan modal. Para pemilik modal juga akan mendapatkan keuntungan pada saat tanaman tersebut telah panen. Tapi apakah semua perusahaan yang baru merintis atau belum lama beroperasi disebut dengan perusahaan startup? Sebuah perusahaan dikatakan perusahaan startup apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, usia perusahaan mereka masih di bawah 3 tahun. Yang kedua, jumlah karyawan mereka minimalis, yaitu 15 sampai 20 orang, bahkan ada yang di bawah 15. Yang ketiga, mereka belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Dan yang keempat, produk mereka berupa aplikasi digital, jadi mereka memanfaatkan informasi teknologi. Dan yang kelima, perusahaan di startup harus berorientasi pada kebutuhan konsumen. Jadi perusahaan startup harus menjadi pendamping bagi masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan yang sederhana dan yang belum mendapatkan perhatian khusus. Contohnya seperti tadi yang saya bilang Gojek, awal mulanya belum ada orang-orang yang memperhatikan secara khusus tentang para drivernya. Nah, Pak Nadiem sendiri menciptakan aplikasi untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan konsumen dan juga mempermudahkan konsumen untuk mendapatkan driver. Nah, beberapa perusahaan startup di Indonesia ada yang terbilang sangat sukses dan bahkan diberi gelar unicorn. Apa sih unicorn itu? Unicorn adalah sebuah gelar yang diberikan kepada perusahaan startup apabila perusahaan tersebut dapat mencapai atau meraih nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Nilai valuasi apa sih? Nilai valuasi adalah nilai yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, nilai valuasi bukan hanya didapat dari nilai pendanaan ya. Nilai valuasi
investasi ini juga bisa dapat dari nilai keuntungan, nilai pendapatan, dan nilai sebagaimana adanya. Nah, contohnya apa aja sih? Contoh perusahaan startup unicorn di Indonesia. Contoh yang pertama ada perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek ini sangat terkenal sehingga para investor melirik dan tertarik untuk investasi di perusahaan tersebut. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2016, mereka mendapat nilai pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau setara 7,7 triliun. Dan pada tanggal 4 Mei 2017, Gojek juga mendapat suntikan dana dari Tencent Holding dan JD.com. Mereka mendapatkan 1,2 miliar US dollar atau 16,9 triliun rupiah. Dan terakhir kabarnya nih, Google juga memberikan kucuran dana sebesar 1,2 miliar US dollar atau sebesar 16,9 triliun rupiah. Contoh yang kedua, Tokopedia memperoleh pendanaan senilai 1,34 miliar US dollar atau setara dengan 18,9 miliar rupiah. Dan yang ketiga ada Traveloka. Traveloka ini dibuat oleh Ferry Unardi dan mereka mendapatkan suntikan dari dana dari Expedia sebesar 350 juta US dollar sehingga Traveloka dapat mencapai nilai valuasi sebesar 1 miliar US dollar. Dan tahun berikutnya mereka juga dapat investor dan mendapatkan dana sebesar 500 juta US dollar dari Is Ventures dan JD.com. Selanjutnya yang keempat ada Bukalapak. Ahmad Zaki atau selaku founder dan CEO Bukalapak mengungkapkan bahwa Bukalapak mendapatkan pendanaan sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 miliar rupiah. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh perusahaan startup unicorn terhadap Indonesia. Pertama kita bahas dari sisi positifnya dulu. Nah, posisi positifnya ya Gojek itu dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Dan hasil riset dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, mereka mensurvei bahwa Gojek dapat memberikan 8,2 triliun per tahun untuk ke dalam perekonomian nasional melalui penghasilan mitra pengemudi yang terdaftar. Selanjutnya, manfaat unicorn startup di Indonesia juga dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Dengan adanya Tokopedia dan Bukalapak, mereka dapat menjembatani produk UMKM terhadap para konsumen mereka. Jadi, melalui e-commerce, konsumen bisa membeli produk UMKM dan diinginkan dimanapun berada. Selanjutnya untuk Tokopedia, CEO Tokopedia yaitu William Tanujaya, dia telah mengungkapkan bahwa ia telah membuka atau memberikan lapangan pekerjaan untuk 5 juta orang. Dan next kita bahas sisi negatifnya. Apa sih sisi negatifnya? Sisi negatif ini telah dirasakan oleh perusahaan konvensional, khususnya di bidang travel agent. Jadi para konsumen pada beralih dari travel agent menjadi travel agent online. Konsumen memilih travel agent online karena dirasakan dapat efisien dan mereka juga merasakan mendapatkan potongan harga. Jadi para konsumen pada beralih. Dan yang kedua sisi negatifnya yaitu regulasi perusahaan startup yang masih belum jelas. Contohnya Gojek. Nah, dengan adanya Gojek menjadi persaingan yang ketat antara Opang yaitu ojek pangkalan dengan ojek driver dari Gojek. Dengan tidak ada kepastian hukum ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Opang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu dampak negatifnya.
Sekian dari presentasi saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa, bye.